makna dari wudu, makna dari takbir, ya artinya azan, ya kalimat-kalimat azan. Nah, insya Allah kita sudah di kesempatan siang ini masuk di gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Terkhusus insya Allah kita siang ini akan memulai dari berdiri untuk sholat. Ya, maka dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW banyak disebutkan tentang kalimat qiyam. Ya, contohnya ketika dalam bulan Ramadan kita sangat sering sekali mendengar hadis man qama Ramadan, man qama Ramadan. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan? Maksudnya berdiri di sini bukan berdiri pinggir jalan atau berdiri ngabuburit, bukan. Man qama maksudnya ini adalah qama liqiyamil lail, liqiyami Ramadan. Bangun untuk melaksanakan qiyamul Ramadan. Ya. Juga disebutkan dalam hadis yang lain yang dikutip oleh pengarang juga dalam kitab beliau Tadabbur Bacaan Salat, ya. Inna ahadakum idza qama fi salatihi, ya. Jadi apabila seorang di antara kalian bangun atau berdiri dalam salatnya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang kalimat ini sering dipakai, bahkan ulama fikih sepakat salah satu rukun dalam salat itu adalah al-qiyamu ma'al qudrah. Qiyam artinya berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak ada kewajiban. Umpamanya kaki kita cedera sehingga nggak bisa berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Ya. Jadi konsepnya kalau mampu wajib berdiri, kalau mampu harus berdiri. Tapi ketika tidak mampu karena satu sebab, umpamanya mungkin seseorang itu sakit atau tadi cedera kakinya atau hal-hal yang lain yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan itu, maka diberikan rukhsah. Tapi asal kewajiban itu wajib seorang itu berdiri. Maka kalau dia nggak berdiri padahal dia mampu, maka nggak sah sholatnya. Ya, seperti itu. Ini dari segi tinjauan fikih. Nah, menarik sekali di kitab Tadabbur Bacaan Sholat ini, mu'alif rahimahullah ta'ala mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sahih Bukhari, ya. Dia menyampaikan, mengutip hadis Rasulullah SAW, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Dalam riwayat yang lain, innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi. Ya. Ini disebutkan inna ahadakum, sungguh seorang di antara kalian idza qama fi salatihi. Kalau dia berdiri bangkit untuk melaksanakan salat, fa innahu yunaji rabbahu. Hakikatnya seorang hamba ini sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Arti kata munajat di sini disebutkan oleh Syekh Mustafa Dibugha. Ini seorang ulama Damaskus, ya. Beliau Masya Allah sampai sekarang masih hidup. Beliau Masya Allah. Mustafa, kalau tahu saya masih ada beliau. Beliau yang mengarang buku At-Tadhib fi Matni Adillatit Takrib. Jadi kitab yang mengutip dalil-dalil dalam kitab Matan Abi Suja. Itu di situ dikutip oleh beliau. Dan Syekh Mustafa Dibugha ini salah pakar dalam fikih Syafi'i, ya, salah satu pakar dalam fikih Syafi'i. Nah, beliau juga memiliki karangan-karangan yang lain dalam hadis, ya. Beliau menyampaikan, ya, dalam kitab beliau Ta'liq atas Sahih Bukhari, yang dimaksud munajat di sini adalah kalimatus sir, ya, mukalamah sirriyah, ya, pembicaraan yang dilakukan secara rahasia. Kalau namanya rahasia itu nggak mungkin rame-rame banyak orang, nggak mungkin. Ya, namanya rahasia itu mesti cuma 4 mata kalau bahasa kita lah, ya, 4 mata.
Dan biasanya kalau rahasia itu mesti yang disampaikan adalah satu hal yang penting. Ya, satu hal yang penting. Dan suasananya mesti lebih menegangkan daripada suasana orang ramai-ramai seperti itu. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya Masya Allah ini Allah Subhanahu Wa Taala ya sedang berbicara dengan kita itu secara langsung. Hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mengingatkan juga kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dikutip oleh mu'allif. Tapi sebelum kita sampai ke mana ke firman Allah ini, kita baca terlebih dulu di Muqaddimah itu, di situ ada apa namanya? Hal yang disampaikan yang menarik oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menyampaikan bahwasanya seorang yang sholat itu seperti seorang yang mempersembahkan sesuatu kepada raja. Ya. Ya, katakan yang dipersembahkan adalah seorang budak. Kalau seandainya seorang itu mempersembahkan budak kepada rajanya, ya, dan budak ini sudah mati, ya, maka rajanya mesti akan marah, ya, masuk yang dikasih ke saya barang second. Ya, kalau mungkin sekarang karena kita nggak ada budak ya, mungkin kita buat analogi yang lebih lebih bagus lagi. Kita mau ngasih hadiah orang, tapi barangnya ini barang yang sudah jelek, ya. Ya orang ini mungkin baru lihat barangnya sudah nggak mau terima. Kalau ini ngasih hadiah kok barangnya nggak bagus, jelek. Ya, gitu. Seperti itu. Barang yang cacat. Gitu. Nah, kalau orang ini orang biasa mungkin maklum, tapi kalau yang kita kasih hadiah ini umpamanya kalau dalam perusahaan itu rekan bisnis kita yang dari situ mungkin ditentukan sukses atau tidaknya bisnis tersebut, ya orang pasti akan memberi hadiah yang terbaik, ya. Wow. Kemudian mungkin besan, calon mertua, camer, ya. Orang mau nikah, dia ngasih hadiah ke mertua, calon mertuanya, baru calon ini belum belum nikah. Kalau dia kasih hadiah yang jelek, mungkin habis itu, ini nggak bener ini calon mantu saya, mosok ngasih saya kayak gini, udah tak tolak aja lah, ya. Nggak jadi nikah akhirnya kan. Makanya kita bayangkan sholat ini kita akan persembahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita persembahkan pada Allah, kita berikan pada Allah. Kalau seandainya sholat ini cacat, sholat ini seperti kalau barang-barang yang jelek tadi, ya kira-kira bagaimana? Ya, apakah pantas atau tidak? Makanya ketika kita sholat, kita ingat, oh ini seperti hadiah yang sebenarnya kalau kita bilang Allah butuh, tidak, Allah tidak butuh dengan sholat kita. Sholat itu akan kembali pada kita, manfaatnya kembali pada kita. Tapi ketika Allah melihat sholat kita, menilai sholat kita kok nggak bagus, maka Allah tidak akan memberikan balasannya. Maka kita berusaha, salah satu cara yang paling besar untuk membuat sholat itu berkualitas adalah dengan menjadikan sholat itu khusyuk. Nah, insya Allah kita sudah lewat tangga-tangganya itu, dan kita akan memulai dari gerakan-gerakannya sekarang. Kita masuk di berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri untuk sholat. Di sini sampai dikutip, kalau yang bawa bukunya mungkin bisa dibuka nih halaman yang ke-43 ya. Jadi di sini sampai disampaikan seorang hamba ini memiliki waktu untuk bermunajat atau berdiri menghadap Allah itu 2 kali. Ya. Pertama di dunia, kedua adalah di akhirat kelak. Ini dikutip disampaikan dalam surah Maryam ya, ayat 95. Allah menyampaikan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Wa kulluhum dan setiap kalian atihi akan datang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala farda sendiri-sendiri. Ya. Masing-masing kita nanti akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Jadi di akhirat kelak nanti kita ketika bertemu sama Allah ya akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri-sendiri. Ini kan kita bayangkan kalau kita harus menghadap umpamanya kepala kepolisian. Wah, dipanggil sama polisi, surat panggilan. Kemudian kita ketika sampai di
kantornya itu, Kapolsek atau mungkin di Kapolres atau di mana lah, masuk tiba-tiba suruh masuk ruangan, ya, yang itu cuma 2 orang seperti mau diinterogasi. Sebagian orang mungkin kencing di celana karena saking takutnya. Ya. Nah ini yang kita temui bukan hanya dari kepala manusia yang mungkin sebenarnya ya dia sendiri perlu masih ada bosnya lagi di atas. Ya. Kita nanti akan bertemu dengan Allah sendiri-sendiri. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat 95. Nah, sampai disebutkan oleh Imam Nasir As-Sa'di, Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau, tafsir Sa'di, ya. Lal aulad, tidak ada anak-anak yang menemani kita. Ya. Kalau sekarang Bapak kalau sudah mulai tua ya, kalau Bapak sudah mulai tua, sudah mulai sepuh, dia akan mengandalkan anak-anaknya. Ya. Jadi kemana-mana akan dijemput sama anaknya, ke rumah sakit diantar anaknya, mau pergi kemana-mana diantar anaknya, mengurus sesuatu manggil anak-anaknya karena sudah sepuh. Ya. Pada hari itu enggak ada anak-anak yang kita bisa suruh, yang kita bisa banggakan. Wala mal, harta juga yang dulu seseorang di dunia itu gara-gara hartanya mungkin Allah mudahkan beberapa urusannya. Dia bisa nyewa orang untuk bekerja di tempatnya. Dia bisa menyewa orang untuk membereskan urusannya. Ya. Wala ansor, tidak ada juga teman-teman yang bisa membantu mensupport dia. Masya Allah. Sendiri, benar-benar sendiri. Bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang menarik, pengarang buku ini menyampaikan, ternyata berdiri menghadap Allah itu kita sudah latihan sebelum nanti ketemu sama Allah di akhirat, ya sudah latihan sebenarnya. Kapan itu? Ketika sholat. Jadi ketika sholat itu hakikatnya kita lagi latihan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya kalau orang sadar sholat itu ngapain, ya itu bukan main-main, kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya tadi di Sahih Bukhari, seorang kalau berdiri untuk melaksanakan sholat, hakikatnya dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Syekh ya Mustafa di Bogor tadi sudah menyampaikan munajat itu adalah pembicaraan rahasia yang dilakukan 4 mata saja. Ya. Antara kita dengan Allah saja. Ya. Makanya ketika kita sadar, ya Allah, ini sekarang aku sedang menghadap Engkau. Saya sedang hanya bermesraan denganmu dalam sholatku ini. Ya, berdua denganmu saja. Ya. Maka dia tidak akan mau menjadikan sholatnya itu asal-asalan. Ya. Maka disampaikan, kalau dia sukses di latihannya di dunia itu, artinya dia sholatnya khusyuk, setiap sholat menikmatinya, setiap sholat dia merasa, Masya Allah, bisa berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bisa berkeluh kesah, menyampaikan apa saja yang dia butuhkan kepada Allah di sholatnya. Ya. Maka insya Allah ketika dia nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, dia akan sukses. Ya. Ketika dia menghadap Allah nanti di hari kiamat, sukses. Karena di dunia ini prosesnya sudah sukses. Maka insya Allah nanti ketika di akhirat pun sukses. Ya. Ini luar biasa sekali kita bisa lihat bagaimana salafun saleh ketika mereka berdiri menghadap Allah, ya itu mereka sudah Masya Allah seluruh jiwanya, raganya sudah merasakan getar yang luar biasa. Karena siapa? Yang mau kita ketemui adalah Rabbul Izzah wal Jalalah. Rabb, pemilik, penguasa alam semesta yang mengatur seluruh alam semesta. Ya. Kalau kita bertemu orang aja grogi, nervous, kadang harus ketika kita bertemu mungkin nggak bisa ngomong gara-gara gara-gara saking takzimnya kita menghormati orang yang kita mau temui tersebut. Bagaimana kalau kita langsung ketemu sama Rabbuna Jalla wa'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya.
Maka ketika orang mau ketemu Allah Subhanahu wa taala, dulu para salafus saleh contohnya Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, kalau beliau itu mau mengerjakan salat, begitu wudu, begitu beliau ngambil air wudu itu pucat, mukanya pucat, ya, seperti seorang yang sakit. Ya. Ketika ditanya, wahai Hasan, apakah Anda sakit? Ya, kok wajah Anda pucat? Beliau mengatakan, ala tadri, apakah engkau tidak tahu baina yaday man akum, di depan siapa aku berdiri, kepada siapa aku menghadap. Ya, aku mau ngadep Allah, makanya ini saya pucat ini bukan karena saya sakit. Saya pucat wajahnya ini karena saya mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan Maimun Ibnu Mihran, ya. Beliau Maimun bin Hayyan, ya, menceritakan bahwasanya Muslim bin Yasar itu saking khusyuknya ketika beliau berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika beliau sholat di masjid. Ya. Ada bagian dari masjid itu temboknya itu rubuh. Ya. Kita bisa bayangkan kalau ini terjadi di kita, ya, temboknya rubuh itu, mungkin lagi sholat, batalin sholatnya, lari mungkin, ya. Ini beliau sholat khusyuk, orang yang di pasar, karena dulu memang pasar itu biasanya sampingan sama masjid. Salah satu tujuannya adalah supaya orang itu terkontrol di pasar. Pasar itu pusatnya, ya, namanya setan, ya, di situ, ya. Makanya kalau dekat dengan masjid, orang begitu adzan dengar, mereka bisa melaksanakan sholat, dagangnya bisa dihentikan terlebih dahulu. Ya. Kemudian orang itu ketika dia berangkat atau pulang dari masjid, itu bisa juga melakukan transaksi jual beli. Artinya masjid menjadi solusi penggerak ekonomi umat. Makanya di surah Al-Jumu'ah kalau kita cermati, ya, kita ingin tadabbur juga, kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyampaikan, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil kepada kalian seruan pada hari Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian berzikir pada Allah, wa dzarul bai', ya, dan tinggalkanlah jual beli. Di sini disuruh tinggalkan jual beli. Isyaratnya apa? Bahwasanya masjid itu nggak jauh dari pasar. Bahkan di zaman Utsman bin Affan itu adzan 2 kali, ya. Adzan itu dilakukan keluar masjid sedikit itu sudah pasar. Adzan pertama kali untuk ngasih tahu orang-orang supaya berdagangnya berhenti dulu nih, langsung siap-siap sholat Jumat, ya. Seperti itu. Ini kembali ke topik kita. Jadi di sini disebutkan Muslim bin Yasar itu kalau beliau sholat, jadi suatu ketika bahkan sampai ada tembok masjid itu rubuh, ya. Beliau nggak bergerak sama sekali. Begitu selesai sholat, bingung, kok ada apa ya? Dilihat, ada yang runtuh. Orang pasar udah pada keluar semua, beliau masih tetap pada sholatnya, bahkan sampai menyelesaikan sholat dan nggak ngerti ada yang rubuh dari bagian tembok masjid itu. Kalau kita nggak ngerti, ya, maksudnya sholat mungkin kemana. Itu menunjukkan seorang ketika berdiri itu benar-benar menghayati, saya ini berdiri sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saking khusyuknya, saking menikmatinya, dia sampai lupa yang lain. Abdullah bin Zubair kalau beliau berdiri itu Masya Allah. Kalau dikira sebatang kayu yang tertancap kuat. Ya, saking tenangnya, saking nggak bergeraknya. Sampai disebutkan kalau ada burung hinggap di situ, burung ini tidak akan khawatir karena mengira ini benda mati. Ya. Saking khusyuknya orang itu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sholat kadang imam panjang sedikit bacaannya udah goyang-goyang aja, udah nggak khusyuk itu kan. Yang kakinya diangkat satu, diangkat satunya lagi, gerak lagi, ya. Seakan-akan sudah nggak betah kepengen selesai sholat. Ya.
Maka ini penting sekali kita hadirkan kita sebelum melaksanakan sholat. Bagaimana ketika kita belum mau melaksanakan sholat, ketika kita berdiri itu menghadirkan keadaan ini. Bahwasanya kita ini sedang berlatih nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini satu kepastian. Satu kepastian. Kita ketemu Allah mempertanggungjawabkan seluruh amal kita di hari kiamat itu mesti akan terjadi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk banyak berlatih. Ya. Kita paling enggak sehari sholat 5 waktu 17 rakaat ya. Ya. Kita bisa terus melatih kekhusyuan sholat kita sehingga nanti ketika kita bertemu Allah yang sesungguhnya nanti di hari kiamat, kita sudah benar-benar siap karena apa yang kita kerjakan benar-benar berkualitas. Dalam hal ini apa? Sholat. Barakallahu fikum itu terkait dengan berdiri menuju sholat. Ya, berdiri menuju sholat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah itu ada takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram kita ada, jadi kalau dalam urutan rukun itu kan niat ya. Niat itu tempatnya adalah ketika pertama kali seorang mengangkat tangannya. Jadi berbarengan dengan takbiratul ihram kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi inda awali juz'in minal amal ya. Kapan itu? Inda takbiratul ihram. Jadi ketika seorang niat itu ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini termasuk rukun. Kita sampaikan ya, yang wajib itu adalah perkataannya. Yang disebut takbiratul ihram itu perkataan seseorang Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya ya. Jadi sebagian orang salah paham. Maaf ini saya praktekkan. Kadang ini ya diam aja nggak gerak. Nah ini nggak sah. Ini penting sekali. Banyak sekali itu kalau yang nggak ngerti. Dikira takbiratul ihram itu apa? Ngangkat tangannya. Padahal takbiratul ihram itu adalah perkataan seorang Allahu Akbar. Allahu Akbar ini adalah yang disebut takbiratul ihram dan harus dilafatkan. Ya, nggak boleh dibatin. Ya, aliran batiniah ya. Aliran batiniah dibatin tok. Ya. Itu nggak sah. Jadi minimal dia mendengar, dia sendiri mendengar. An yusmi'a nafsahu. Minimal dia mendengar apa yang dia ucapkan. Allahu Akbar. Sudah cukup. Ya. Allahu Akbar. Sudah cukup. Dia yang penting dengar sendiri takbiratul ihram itu. Ya, ini terkait dengan takbiratul ihram yang mungkin saya sengaja ketengahkan meskipun enggak secara langsung terkait dengan tadabbur bacaan sholat, tapi sekalian dari segi rukun dan syaratnya kita sampaikan supaya tidak salah. Kemudian niat tadi ya juga diucapkan dilakukan di awal perbuatan. Kalau di masalah diucapkan atau enggak kita sudah bahas di pertanyaan sebelumnya ya. Ya, kalau di mazhab Syafi'i diucapkan itu sebenarnya bukan niat. Pengucapan itu adalah membantu hati menghadirkan niat. Jadi bukan niat itu sendiri. Tapi kalau niat itu adalah sudah disepakati oleh para ulama, tempatnya dia hati. Adapun pelafatannya itu bukan niatnya, tapi itu adalah membantu hati untuk menghadirkan niat itu. Ya. Setelah itu orang takbir Allahu Akbar. Wah, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Takbir ini kalimat yang luar biasa sekali. Maka kita sudah, mungkin kemarin sudah bahas di azan ya, sedikit. Takbir itu Allahu Akbar. Akbar di sini menggunakan apa? Menggunakan ismu tafdil. Jadi yang paling besar. Ya, Allah itu yang maha besar, yang paling bisa, yang maha bisa. Ya, maka ketika kita sampaikan Allahu Akbar, panggilan Allahu Akbar dari azan sampai sholat, maka kita kemudian merenungkan hal ini benar-benar. Bahwasanya tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang yang punya pangkat di dunia, ya dia bergerak apapun gelarnya, mau ya borong sendiri ya gelarnya.
Pokoknya Raden, Pangeran, apa ya, atau jenderal besar, jenderal agung atau yang lain sebagainya, ya. Atau dia punya gelar akademis yang sederet banyak, ya, mau profesor, doktor, kemudian belakangnya Ing, MSc apa gitu kan, yang panjang-panjang. Itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semuanya kecil, ya. Urusan dunia ini semuanya kecil semua. Ketika kita Allahu Akbar, ya Allah, kita tadabbur betapa banyaknya saya itu kadang apa namanya? Mengecilkan Allah, membesarkan hal yang lain. Dahulukan urusan dunia, dipanggil sholat malah mendahulukan hal yang lain. Ya. Betapa banyak, betapa sering kita itu menomor duakan, menomor tigakan, menomor sekiankan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita menyampaikan Allahu Akbar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ucapan takbir ini kalau bisa jangan sampai hanya di lisan saja. Benar-benar kita masukkan dalam hati kita sehingga kita benar-benar sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini zat yang paling agung, yang paling besar, yang layak disembah. Ya. Ada satu kisah menarik dikutip oleh mu'allif rahimahullah taala, ya. Ada seorang yang ulama yang bernama Abu Ja'far Al-Qamudi, ya. Suatu ketika ada seorang pemimpin namanya Al-Qairwani yang eh, dia datang menjenguk Abu Ja'far Al-Qamudi ini, ya. Ketika jenguk, ini lagi sholat Ja'far Al-Qamudi. Sholatnya lama, nggak rampung-rampung. Begitu selesai, ini udah nunggu lama, si Qairwani ngomong, ya, oh, Abu Ja'far, sebenarnya itu kamu nggak perlu capek-capek sholat lama, itu kamu sudah Allah berikan kebaikan. Ya. Nggak usah perlu capek-capek, doa sebentar aja sebenarnya Allah sudah ijabahkan. Kenapa harus lama-lama banget sholatnya? Ya. Apa yang dijawab oleh Abu Ja'far Al-Qamudi? Wahai orang miskin, katanya, kamu tuh kasihan gitu, nggak bisa. Maksudnya kasihan apa? Nggak bisa ngerasakan nikmatnya sholat. Ya. Orang kalau sudah ngerasakan nikmat sholat, itu dia akan kepengen sholat terus sepanjang waktunya sholat. Ya. Makanya kita lihat Rasulullah SAW mengatakan, Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan kesenanganku itu di sholat. Bayangkan kalau orang sudah kesenangannya sholat itu gimana? Ya. Jadi sudah kayak hobi, kalau dia tunggu-tunggu benar gitu loh. Kalau orang mau sholat, oh ya Allah, kok zuhur lama sekali. Makanya hikmah kenapa Allah mensunahkan banyak sholat-sholat sunnah, nafilah. Karena orang mukmin itu nggak sabar lama-lama pisah sama kekasihnya. Ya. Seorang mukmin nggak sabar lama-lama pisah sama kekasihnya. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya dengan adanya sholat nafilah, ada sholat sunnah, itu para ulama memanfaatkan benar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW idza hamma al-amr, kalau beliau ada satu urusan ya yang pelik, pertama kali yang diingat Allah. Ya Allah, saya butuh sama Allah. Langsung. Bukan yang diingat, oh bos saya. Oh ini ada solusi ke siapa. Ya, nyari solusinya ke manusia dulu. Ya. Enggak, Rasulullah langsung. Langsung. Idza hamma bisyai'in syara'a ila shalah. Kalau Rasulullah itu terfikir sesuatu atau ada urusan yang beliau selesaikan, yang pertama kali beliau kerjakan adalah sholat. Makanya karena tadi orang mukmin itu enggak sabar lama-lama berpisah sama Allah. Kalau harus nunggu subuh sampai zuhur lama nian gitu kan. Subuh sampai zuhur ditunggu, harus nunggu zuhur sampai asar. Waduh, betapa panjangnya waktu gitu. Maka kita lihat Imam Ahmad bin Hambal itu sehari beliau sholat sunnahnya 400 rakaat. Ya. Imam Ahmad bin Hambal itu setiap hari sholat sunnah 400 rakaat. Bahkan disebutkan Ali Zainal Abidin, ya. Ali Zainal Abidin itu cucunya, salah satu cucunya Husain, ya, yang keturunan yang diklaim sama orang Syiah itu adalah
imam yang 12, padahal beliau imam ahlu sunnah, bukan imamnya Syiah. Ya. Ali Zainal Abidin dalam satu riwayat beliau sehari itu sholat sunnahnya 1000 rakaat. Ya. Kenapa orang mukmin tuh nggak sabar untuk lama-lama pisah sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Makanya Rasulullah sampaikan tadi apa? Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan penyejuk mataku itu di sholatku. Ya. Jadikan penyejuk mataku di sholatku. Yang aku seneng itu sholat. Kalau orang sudah jadikan sholat itu kesenangan, sudah repot. Makanya Abu Ja'far kamu dikasihan kamu. Ya. Kasihan apa? Nggak dikasih kenikmatan sholat. Ya, saya izin minum sebentar. Ya. Lihat, nggak dikasih nikmatnya sholat. Ya. Saya itu ulama itu bukan karena apa-apa, karena saya menikmati ini sholat ini. Makanya antum nggak usah maido saya, maido bahasa Jawa. Apa maido itu apa? Apa ya? Apa namanya? Ya pokoknya tadi ngeledek atau gimana. Jangan merendahkan saya atau ngeledek saya gara-gara sholat saya. Ini saya itu sholat ini karena refleks udah. Karena saya menikmati sholat saya. Ya. Wah ini luar biasa sekali. Makanya seorang yang menikmati sholat itu karena tadi menghayati ya bacaan yang dia baca. Kemudian Allahu Akbar kalau kita tadaburi lebih jauh ya. Seluruh gerakan sholat itu menguatkan kalimat ini. Ya. Karena apa? Semakin seorang hamba merasa hina, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan semakin seorang hamba itu meyakini keagungan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin dia merasakan jauhnya jaraknya dia, perbedaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini hamba yang fakir, hina, enggak punya apa-apa, banyak melakukan kesalahan. Sedangkan Kau zat yang maha sempurna, yang maha maka diisyaratkan dari berdiri, kemudian rukuk, kemudian ke sujud, titik yang paling rendah. Ya. Maka setiap kali orang itu dihinakan ya dengan dia melihat kepalanya itu lebih rendah dari pantatnya. Ya, maaf ini, ya, lebih rendah dari pantatnya. Maka itu menunjukkan qimmatul ibadah. Puncak ibadah itu ketika seseorang itu fi ghayatil ta'abbud wa tadzallul. Fi ghayatil khudu' wa tadzallul. Di puncak ya penghambaan dengan merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita pahami dari kalimat apa? Allahu Akbar. Kalau kita sadar kalimat ini Allahu Akbar, betapa maknanya luar biasa. Maknanya kita kecil, kita nggak ada apa-apanya. Kita itu sangat butuh di seluruh hal butuh sama Allah. Nggak ada yang kita nggak butuh sama Allah. Ya. Sedangkan Allah maha besar, maha sempurna, maha mencukupi, maha kaya yang tidak pernah berkurang sedikit pun kekayaannya. Jadi kalau Allah itu setiap hari ngasih nggak berkurang kekayaannya. Ya. Allah setiap hari memberi nggak berkurang apa yang beliau miliki, apa yang Allah miliki. Ya. Ini luar biasa sekali ya. Makanya kalimat takbir ini benar-benar kalau bisa dihayati, maka sebagian ulama sebagian menganjurkan untuk agak dipanjangkan supaya seorang itu bisa Allahu Akbar. Supaya apa? Dia bisa sambil menghadirkan niatnya plus bisa menghadirkan tadabbur ketika dia mengucapkan takbir itu. Beda kalau dia Allahu Akbar. Nah, itu kan beda ya. Tapi Allahu Akbar itu dia akan bisa sambil mentadabburi apa yang dia baca. Barakallahu fikum. Nah ini wah tidak terasa ini pukul 10.52 ya. Dan mungkin masih ada pertanyaan nanti. Insya Allah mungkin kita nggak bisa cepat-cepat nih Pak Arba bahas buku ini. Kepengennya sih
ya satu season berapa judul gitu ya biar cepet hataman gitu. Tapi kok nggak bisa, tetap nggak bisa cepet ini. Nah, nanti juga kita mengakomodir apa pertanyaan-pertanyaan dari apa namanya peserta atau yang ikut di Zoom kali ini. Maka mungkin untuk tema di siang hari ini ya dua tema yaitu berdiri untuk sholat dan juga takbir, kalimat takbir. Jadi itu mungkin ya, barakallahu fikum, mungkin setelahnya kita lebih ke menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tafadhal mungkin langsung aja ke beliau. Ya. Oh, Masya Allah. Ya. Oh, saya baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Ummu Diva. Eh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan sah atau tidaknya wudhu. Ya, jadi sudah bab kemarin, bagaimana jika pada saat wudhu air tidak dihirup ke hidung atau istinsyak. Ya. Apakah wudhu tersebut sah atau tidak? Artinya tidak istinsyak ya. Apakah hukum istinsyak dalam gerakan wudhu? Apakah saat menghirup harus sampai terasa ke batang hidung sedikit saja? Jadi udah. Kalau sedikit tok udah disebut istinsyak gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan sebenarnya di sini. Pertama yang saya tangkap, istinsyak itu apakah mempengaruhi sah atau tidaknya wudhu? Ya, maka di mazhab Syafi'i istinsyak itu bukan rukun wudhu. Maka orang nggak istinsyak pun sah wudhunya. Jadi rukun wudhu cuma niat, membasuh muka, tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kaki, tartib 6. Ya, ini rukun wudhu dalam mazhab Syafi'i. Ya, saya ulangi lagi ya. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, kemudian terakhir adalah tartib. Tartib itu urut, ya, bagian nggak boleh kepala kaki dulu baru kepala gitu. Nah, itu terkait dengan rukun. Jadi kalau ini di mazhab Syafi'i, tapi kalau sebagian ulama lain itu ada yang memang mewajibkan, seperti mazhab Hambali itu mewajibkan istinsyak. Makanya yang mazhabnya Hambali kalau nggak istinsyak nggak sah wudhunya. Ini bagi yang mazhabnya Hambali. Tapi kalau di Indonesia ini kan mayoritas Syafi'iyah. Ya. Kemudian ini selesai ya pertanyaan pertama. Ini masih ada lagi kalau seandainya tata caranya seperti apa? Ya, tata cara istinsyak berarti kalau di mazhab Syafi'i istinsyak itu sunanul wudhu, termasuk sunnah wudhu. Nah, bagaimana sunnah istinsyak itu? Maka kita sampaikan sunnahnya ya tadi dihirup dengan sempurna sampai terasa panas ya ke batang hidung kalau istilahnya tadi ya. Di batang hidung kemudian dibuang ya istinsar. Jadi dimasukkan air ke dalam hidung itu, kemudian kedua keluarkan dengan kuat seperti itu. Ya itu ya salah satu faedahnya memang adalah mengeluarkan kotoran secara kesehatan ya, secara jinologi ya itu. Jadi ada dalam Sahih Bukhari itu kalau apa namanya jin itu bermalam ya itu di lubang hidung kita ya. Jadi salah satu tempat bermalamnya jin itu di lubang hidung. Makanya dengan istinsyak dan istinsar itu dia akan keluar sambil di istinsar. Jadi semua orang itu akan memang ada jinnya, tapi yang masalahnya jin itu bisa menguasai dirinya atau enggak. Nah, semakin dia lemah zikirnya maka semakin dikuasai. Kalau dia kuat, jinnya itu yang akan kalah seperti itu. Dia nempel terus tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Ya, karena apa? Zikirnya kuat, ibadahnya kuat, sholatnya kuat seperti itu. Dan salah satu faedahnya seperti itu. Adapun apakah sudah boleh dengan tadi cuma di UK bosone cuma di apa namanya tempelkan aja kalau di mazhab Syafi'i itu paling ringan seperti itu. Tapi sempurnanya adalah dengan dihirup. Tapi sekali lagi itu bukan rukun. Jadi istinsyak itu bahkan ditinggalkan pun tidak berpengaruh di sah atau tidaknya wudhu. Karena dalam mazhab Syafi'i cuma sunnah. Barakallahu fikum. Ya, ya. Tapi kalau bisa memang kita kalau wudhu
sempurna sebagaimana hadis yang kemarin sudah disampaikan ya, man tawaddoa fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya. Barakallahu fikum. Wah, ini ada pertanyaan lagi dari Ummu Asima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berdoa dalam hati? Maksudnya berdoa bukan dalam keadaan sholat. Oh, kalau nggak sholat. Kalau nggak sholat nggak apa-apa doa. Cuma kalau bisa doa itu kan ada adab-adabnya. Ya bagaimana kalau dia doa dalam hati nggak masalah. Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah ngerti dan paham. Tapi kalau bisa berdoa dalam keadaan yang memang benar-benar baik. Contohnya dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, habis sholat, ya, habis sholat itu lebih dekat kepada ijabah. Kalau kita di mobil doa ya boleh saja, ya, ya. Ketika hujan umpamanya, ya, ya doa itu kalau bisa menggabungkan antara waktu yang diijabahi, jadi ada waktu-waktu yang mustajab, kapan, gitu ya. Kemudian hal-hal yang membuat doa itu diijabahi. Ya, waktu sebenarnya turunnya hujan, ya, ketika bertemunya dua pasukan, ya, setelah sholat adbarus sholat, setelah mungkin khatam Quran itu salah satu apa namanya mawatinul ijabati doa, mawatin waktu yang diijabahi doa. Juga ada tempat-tempat yang di situ jadi tempat lebih diijabahi seperti di Masjidil Haram. Masjidil Haram pun ada tempat khusus seperti di Multazam ya. Di Multazam ini lebih diijabahi daripada tempat yang lain di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi ada di Raudhah. Makanya ketika kita mungkin di rumah, alangkah baiknya ketika kita doa gabungkan hal-hal yang kira-kira membuat doa itu lebih mungkin untuk diijabahi Allah. Contohnya kita wudhu, setelah wudhu kita sholat dulu, setelah sholat baru berdoa. Ya, dalam sujud itu lebih lagi. Ya gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau. Barakallahu fikum ya. Kita lanjutkan Ummu Diva ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada seseorang yang dinilai baik dalam ibadah, tapi tidak diiringi dengan lisan yang baik, apakah ada kaitan dengan sholatnya Ustadz? Dengan niat dan keikhlasan hati saat melaksanakan sholat ibadah lainnya. Bagaimana cara agar sholat kita, ibadah kita bisa benar-benar menghalangi kita dari perbuatan buruk sekecil apapun. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Jadi, wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini dalam surah Al-Ankabut ya. Jadi Allah menyampaikan wa aqimis sholah. Dirikanlah sholat. Allah memulai dengan aqimis sholah. Artinya benar-benar memberikan sholat itu hak-haknya. Kemudian apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hakikat sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Ada pertanyaan ini. Loh, Tat, ini udah sholat kayaknya orangnya sholatnya juga bagus, tapi kok mungkarnya masih jalan juga, ya. Maksiatnya masih jalan, ininya masih jalan, itu gimana? Ya. Kita sebagai manusia, kalau kita melihat orang lain, tentunya kita hanya bisa melihat dari sisi zahir saja. Ya, nggak bisa melihat secara utuh hakikatnya, kualitasnya seperti apa. Dan lebih baik juga kita nggak usah sibuk nilai orang lain karena itu kita sendiri masih butuh untuk diperbaiki kan. Ya, jadi orang itu kok sholatnya kayaknya khusyuk rajin ke masjid, tapi kok perbuatannya gini ya, berarti sholatnya nggak benar, nggak usah dibuat nilai orang lain. Ya, itu yang kita perlu pahami. Jadi kalau bisa itu buat introspeksi diri kita, ya. Ya, artinya kualitas sholat, insya Allah setiap kita ngerti kualitas sholat masing-masing. Ya. Jadi kalau saya mungkin nyampaikan ke yang hadir ini, ya, yang diikut apa namanya Zoom saat ini, siapa dari kita yang sudah ngerasa khusyuk umpamanya melaksanakan sholat, ya. Itu kan mesti kita akan berat untuk jawab ya. Karena memang kita sadar benar kualitas sholat kita masih jauh panggang dari api kalau bahasa peribahasanya gitu. Artinya masih banyak sekali yang harus kita
perbaiki. Jadi caranya untuk memperbaiki apa? Ya benar-benar dikhusyukkan sholat itu. Ya. Insya Allah kalau sholat itu khusyuk, sudah benar-benar khusyuk, akan benar-benar ya mengantarkan kita pada kesolehan pribadi, insya Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi caranya kayak gitu. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas sholat. Kedua caranya adalah tentunya juga menambah ilmu-ilmu lain di lain sholat. Kadang orang mungkin sholatnya sudah bagus, tapi dalam hal yang lain dia belum ngerti ilmunya, bisa jadi belum paham ilmunya. Dia melakukan kesalahan itu karena belum tahu, bisa jadi ya kayak gitu. Makanya ya caranya dengan terus menambah ilmu yang ilmu itu melahirkan amal soleh. Bukan hanya sekedar apa? Wawasan saja. Barakallahu fikum. Itu ya insya Allah ya. Ya, ada siapa? Ummu Salih ya Mas. Dua pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya silahkan Bu. Oke, sudah diizinkan dari tadi ya. Di awal sudah diizinkan. Oke. Bagaimana mengajarkan dan menasihati anak-anak di bawah 10 tahun agar tidak terburu-buru dalam gerakan sholat? Ya, pertama contoh. Ya. Anak-anak mungkin kalau belum balik, ya saya sampaikan kalau mungkin sebagian orang bawa ke masjid itu saya juga kurang begitu sreg ya. Karena di mazhab Syafi'i memang kalau anak yang belum mumayyiz itu tidak dianjurkan untuk dibawa ke masjid. Jadi mendingan di rumah saja. Itu jadi mungkin tapi di rumah caranya orang tua banyak sholat di rumah. Bukan hanya untuk anaknya, tapi memang itu disyariatkan bagaimana Sa'id bin Musayyib salah satu tabi'in senior. Beliau ketika sholat mengatakan ma roka'tu atau ma shallaitu illa dzakartu ibni. Ya. Tidaklah aku melakukan sholat kecuali karena sebab aku ingat anakku. Jadi saya sholat ini karena supaya apa? Supaya berpengaruh di kesolehan anakku. Ya. Jadi saya banyak sholat itu niatnya supaya anak saya soleh. Ya. Jadi kesolehan orang tua nanti akan berpengaruh di kesolehan anak. Jadi kalau orang anak itu biasa ngamati bapaknya sholat kok khusyuk, bagus, itu akan apalagi benar-benar khusyuk, bukan khusyuk yang dibuat-buat. Itu insya Allah akan berpengaruh. Jadi pertama dari kedua. Bagaimana dia mau contoh di rumah nggak pernah sholat. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Kuburan itu apa? Nggak pernah buat sholat sunnah. Ya. Nggak pernah buat sholat sunnah. Nah kalau keadaan anak yang masih kecil tadi, yang dia banyak di rumah, itu tentunya akan sangat susah melihat orang sholat kalau di rumah nggak pernah buat sholat. Ini yang pertama. Terus kedua apa? Ya kita takdib. Takdib itu proses mengawal ilmu. Jadi bukan hanya teori. Anak segini teori nggak banyak. Ya ada manfaatnya, cuma nggak banyak. Anak seumur-umur kecil itu. Jadi bagaimana caranya ya sering diarahkan. Kalau dia nggak pas, nah nggak gitu sholatnya. Kalau bisa jangan terburu-buru. Dibilangin besok gitu lagi, diomongin lagi. Besok gitu lagi, disampaikan lagi. Kalau sholat jangan terburu-buru. Terus proses seperti itu. Jangan bosen. Itu intinya gitu. Itu proses takdib kayak gitu. Lihat nggak pas, umpamanya rukuknya, sujudnya, dikasih tahu yang pas kayak gini. Besok masih kayak gitu, diulangi lagi terus. Karena dengan pengulangan itu suatu saat nanti insya Allah lama-lama akan benar-benar diserap oleh anak itu. Butuh proses, harus banyak pengulangan. Gitu ya, itu yang pertama. Kedua, bolehkah ketika sedang sholat sambil memejamkan mata dan melakukan sesuatu di luar gerakan sholat? Misal, apa itu misalnya? Nggak ada misalnya ya? Nggak ada ya misalnya. Misal. Oh, menggaruk. Jadi pertama untuk memejamkan mata ini ada dua ya, gerakan dalam sholat sama memejamkan mata. Sebenarnya dua permasalahan yang berbeda. Memejamkan mata itu tidak dianjurkan memang dalam dalam oleh para ulama. Jadi kalau bisa sholat jangan menjamkan mata. Jadi kalau bisa memang dengan apa namanya dibuka karena memang pejamkan mata itu lebih mudah orang untuk ngefly, bukan ngefly apa namanya ngehalu apa kemana-mana imajinasinya itu menghayal.
Jadi kadang nggak sadar, merem gitu, tahu-tahu udah sampai Eropa. Jalan-jalan itu kan udah sampai kemana. Itu kayak gitu. Makanya sebenarnya orang untuk membuka mata itu lebih lebih real untuk bisa fokus seperti itu. Yang pertama. Jadi memang ulama nggak banyak menganjurkan, meskipun itu tidak membatalkan, makruh saja dalam sholat, makruh. Ya, nggak sampai membatalkan, tapi makruh. Nah, kalau gerakan, nanti para ulama membagi gerakan itu, ada gerakan yang sifatnya fahish. Fahish itu gerakan yang fatal. Kalau dia gerakan seluruh badan, maka bisa batal sholatnya. Seperti meloncat, kemudian muter badannya, seperti itu. Nah, gerakan-gerakan yang ringan seperti nggaruk, kalau itu terlalu sering, membatalkan sholat. Maka Imam Syafi'i membatasi cuma 3 gerakan saja. Ya. Ya, itu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i seperti itu, salah satu faedah terbesarnya adalah orang itu dilatih untuk gimana khusyuk sholatnya. Satu kaidah bahwasanya idza khasya'atil qulub khasya'atil jawarih. Kalau hati kita khusyuk, otomatis badan kita itu akan ikut khusyuk. Tapi kalau badannya khusyuk, belum tentu hatinya khusyuk. Tapi kalau hatinya khusyuk, mesti badannya itu khusyuk. Makanya orang kalau lagi nyimak satu pemaparan yang menarik sekali, dia akan apa? Terperanjat, diam gini kan, nggak gerak, diam terus seperti itu. Karena apa? Karena dia lagi khusyuk, seluruh konsentrasinya terarah pada satu titik. Maka buat dia nggak gerak, terus badannya ini semuanya akan ngikuti. Begitu juga orang yang sholatnya khusyuk itu, seluruh badannya akan. Maka kalau sebisa mungkin diminimalisir gerakan. Jangan terlalu banyak. Khawatirnya nanti Imam Syafi'i ngerinci di kitab-kitab Syafi'iyah, merinci, tapi bukan tempatnya di sini ya. Jadi merinci bagaimana gerakan-gerakan itu yang batalkan seperti apa, yang nggak batalkan seperti apa. Mungkin di lain waktu lah, insya Allah kita akan bahas. Tapi secara global ada 2 gerakan yang besar tadi, yang sekali gerak itu bisa membatalkan sholat. Seperti muter badannya semuanya, atau loncat pindah ke satu tempat, maka itu bisa membatalkan sholat itu sendiri. Wallahu ta'ala alam, gitu ya. Tapi dibatasi 3 kali itu maksimal pada saat sholat atau itu berturut-turut ya, 3 kali berturut. Tapi tadi kalau bisa seminimal mungkin jangan bergerak sesuatu yang memang tidak diperlukan. Garuk-garuk itu kalau bisa ya ditunda dulu. Kalau kita biasa, insya Allah waktu sholat nggak gatel, insya Allah nanti nggak gatel. Tapi kalau gatel nanti keterusan terus. Setan ngerti ini kelemahannya gatel pas sholat. Tak geliti isisan men gatel gitu kan. Gitu. Ya, barakallahu fikum. Bawahnya itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ketika kita lagi sholat, sedang membaca Al-Fatihah atau surat lainnya, tiba-tiba di dalam hati teringat anak suami, orang tua, lalu otomatis langsung berdoa dalam bahasa Indonesia, masih dalam hati, sementara mulut masih membaca Al-Fatihah. Sah sholatnya, nggak apa-apa. Insya Allah nggak masalah. Yang penting nggak dilafatkan. Ya. Selama nggak dilafatkan, insya Allah sah. Artinya dia kan Al-Fatihah terus ingat. Artinya seakan-akan dia berdoa itu enggak, mungkin bisa jadi dia berdoa untuk orang-orang yang dia sayangi itu dengan wasilah bacaan Al-Fatihahnya itu. Ya. Jadi seperti itu enggak masalah. Selama dia enggak melafadznya enggak batal sholatnya. Jadi seperti itu ya, insya Allah enggak apa-apa. Bawahnya wah, masya Allah banyak ya. Dari Bu Tini ya. Nah, jadi Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau lagi sholat baca Al-Fatihah 2 kali karena ragu udah baca Al-Fatihah apa belum? Jazakumullah khairan. Kalau ragu memang dianggap tidak membaca. Kalau dia ragu udah baca belum, dianggap nggak membaca. Diambil yang paling ini, kayak ragu 3 rakaat atau 4, maka dianggap 3. Seperti itu. Ya. Jadi nggak apa-apa insya Allah. Ya, seperti itu. Ummu Sofia, ya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada berdoa supaya Rasulullah agar lisan bisa selaras dengan hati?
Apakah ada referensi buku berdoa kepada Allah? Ada bukunya Ibnul Qayyim rahimahullah taala ya. Judulnya ya, sebentar saya pastikan dulu. Ya, saya coba nanti nyari buku yang sudah diterjemahkan ya. Itu kumpulan dari doa-doa. Ya ada bukan hanya kumpulan tapi ada berdoa. Saya namanya di Indonesianya apa nih ya? Itu bagus sekali bukunya Ibnul Qayyim rahimahullah taala itu ya. Ada satunya Al-Wabilus Sayyib ya. Min Kalamit Thayyib itu juga tentang doa tapi saya nggak ngerti terjemahan Indonesianya apa yang milik saya soalnya bahasa Arab ya. Ya, Nanti setelah ini kita share. ya nanti insya Allah nanti kemudian juga ada Al-Jawabul Kafi liman sa'ala ad-dawa anid dawa isyafi. Ini juga kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Nanti insya Allah saya carikan terjemahannya ya. Jadi seperti apa nanti soalnya kadang kalau penerjemah itu nerjemahkannya apa namanya bebas gitu. Jadi nggak nggak judulnya nggak diterjemahkan dari judul buku ke judul buku nggak, tapi kadang dibuat tema umum gitu seperti itu modelnya. Jadi nanti insya Allah kita kasih terjemahannya apa, plus mungkin nanti referensinya penerbit mana, mungkin kalau udah ketemu insya Allah nanti bisa di-share nanti insya Allah. Ya. Kalau itunya mungkin ada yang bisa dijelaskan terkait tentang berdoa secara Rasulullah. Ada berdoa ya secara singkat itu ya dalam keadaan suci ya. Kemudian bagaimana dia menghadap kiblat. Kemudian kalau bisa tawasul dengan amal-amal soleh kita mungkin sholat dulu, baca Quran dulu, sodakoh dulu gitu kan. Jadi itu salah satu. Hah? Awalannya mungkin bismillah. Ya salah satunya memuji Allah. Kalau kita doa ya kita muji Allah dengan nama-nama Allah yang baik. Maka Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, nama asmaul husna. Fad'uhu biha. Mintalah Allah kepada Allah, berdoalah dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Maka kalau kita mau berdoa ya kita muji dulu ya. Seperti dalam Al-Fatihah sendiri kalau kita nanti sudah masuk di Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kan dimulai sebelum kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sebelum kita minta kita nyebut dulu alhamdulillahirabbil alamin ya Allah sesungguhnya pujian seluruhnya milikmu milik engkau ya enggak ada pujian yang tersisa satupun untuk makhluk ya kayak gitu rabbil alamin rob penguasa seluruh alam yang memiliki yang mengatur yang menguasai ini kan pujian ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi penyayang. Nah, itu pujian semua. Malik Yaumiddin, engkau yang menguasai nanti hari pembalasan. Maka ini seluruhnya sebenarnya adalah adab. Sebelum kita minta ihdinas siratal mustaqim. Di surat Al-Fatihah sendiri sudah diajarkan. Nah, ini sebelum masuk sudah ada bocoran nih pembahasan surat Al-Fatihah. Gitu ya. Jadi itu secara singkat nanti bisa dibaca di bukunya insya Allah yang lebih detail lagi. Barakallahu fikum. Wah, alhamdulillah, masya Allah. Ya, ya, barakallahu fikum. Marilah kita berdoa. Mudah-mudahan majelis kita pagi ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majelis yang mudah-mudahan mengantarkan kita kepada amal soleh, ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal soleh. Ya, kita sama-sama berdoa. Tafadhal yang di rumah bisa mengaminkan, apalagi kalau beberapa tempat hujan, insya Allah waktu yang mustajab untuk kita berdoa pada Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina
وارحمهم كما ربونا صغارا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل أبناءنا من أهل الصلاة ومن أهل التقى ومن أهل الإيمان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemaparan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, terutama kaitannya dengan tadabbur bacaan sholat, Ustaz ya. Semoga dengan setiap pertemuan ini makin menambah keimanan kita, Ustaz, karena makin paham bacaan sholat insya Allah. Baik, jazakallah khair, Ustaz ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan ini ada sedikit bingkisan, Ustaz. Ya, jadi ini dari kopi, Ustaz, kopi Better Day insya Allah. Ya. Ini saya sudah coba ya. 2 kali. 2 kali ya, Ustaz ya. Masya Allah, rasanya mantap. Ya. Ya, kita buat baca buku, nemeni baca buku, nemeni ngaji, ini Masya Allah bikin. Masya Allah. Bikin betah, ya. Ya. Kita ini aja, Ustaz, banyak-banyak menggiatkan produk-produk muslim gitu ya. Jadi kalau kita bisa memproduksi produk yang sama dengan yang di luaran, kenapa kita harus memilih yang lain ya? Kita menghidupkan ekonomi umat, Ustaz, insyaallah. Kopi itu kan filosofinya ya menemani ibadah. Makanya kafe-kafe di zaman Turki Utsmani itu samping masjid. Makanya nemeni untuk mutolaah, nemeni baca buku, mutolaah, ngafal. Yang mau sholat ya biar sholatnya kuat panjang. Jadi kayak gitu. Kalau kamu Allah bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Jadi selain itu juga kami informasikan bahwasanya selain kajian rutin ini, insya Allah TK Tarbiyah Quraniyah, Ustaz, membuka pendaftaran untuk ajaran tahun depan 2022-2023. Dan alhamdulillah kita sudah menyiapkan juga tempat di BSD, hadir di BSD juga untuk menyebarkan dakwah kita, syiar kita itu, Ustaz. Karena kita mau menyiapkan fondasinya paling tidak, Ustaz. Terbatas ya, Pak? Memang kita batasi, Ustaz. Jadi karena kita mencari kualitas juga, Ustaz. Ya. Takutnya kalau kita tampung terlalu banyak, kemudian tidak optimal. Jadi nanti yang mungkin di sekitar BSD ya segera aja didaftarkan putra-putrinya supaya enggak terlambat. Ya, takutnya nanti sudah penuh baru daftar ya. Mohon doanya, Ustaz, kita mau menggiatkan juga tidak hanya TK, kita juga giatkan juga aktivitas Al-Quran dan juga bahasa Arab, Ustaz, insyaallah. Ya. Baik, itu informasi yang bisa kami sampaikan. Silahkan disampaikan juga, disebarkan termasuk kajian ini. Dan terkait materi ini insya Allah juga akan di-share, Ustaz, di channel kita Tarbiyah Quraniyah, TK Tarbiyah Quraniyah di YouTube, Ustaz, insya Allah. Kemudian di Instagram dan Telegram, Ustaz. Jadi memang kita harus sebarkan melalui seluruh media yang memungkinkan. Jadi, kalau bisa kita memang gunakan kuota itu untuk betul, Ustaz, mencari manfaat, lihat-lihat yang bermanfaat. Gitu. Betul, Ustaz. Ya. Baik, itu saja. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa, sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Ustaz ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.